مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا Ya. Juga bapak-bapak saudara-saudara yang masa tua yang masih dalam perjalanan untuk segera menyelamatkan langkahnya karena sebentar lagi akan dijeda mulai. Juga ibu-ibu duduknya agak padat, insya Allah bisa melebar ke belakang atau di gelas. Kita kembali silakan pakai tiket atau kayaknya penuh nih ibu-ibu. Bakalan makan penuh nih. Bisa dipasang karpet aja di belakang. Untuk bapak-bapak ada jamaah yang mau datang, bila samping kanan kami penuh, ada samping kiri bisa diisi. Di dalam juga masih kosong. Jadi
saudaraku yang terus bisa menjaga. Baiklah, kami mulai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru yang bagi jalali wa karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, tamu-tamu undangan Allah yang insya Allah pagi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagi ini insya Allah kita menjadi rangkaian yang memiliki isi dunia. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena pagi ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Yang paling penting juga nikmat kesempatan kita untuk mendatangi majelis ilmu ini. Salam dan salawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Insya Allah kita akan mendapat syafaat Rasulullah baginda di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai, kami utarakan susunan acara pada hari ini. Setelah bukan dan saya ya, kajian yang akan disampaikan oleh Irfan adalah surat Al-Isra dan surat Al-Baqarah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Juga ada sedikit informasi dari kami. Selain sambutan ada datangan sambutan Pak Lurah. Betul Pak Lurah tidak? Ya, tadi kami juga ingin menggunakan sambutan dari Ketua Karang Taruna dan juga kelurahan. Namun pihak kelurahan, Bapak Lurah kita sedang mengalami duka cita. Bapak Ketua beliau meninggal dunia. Semoga Allah menerima amal ibadah kedua beliau dan Allah berkatkan di Allah Jannah. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih pertama kepada para donatur warga Blok 13 Jamaah Tanur yang berenergi memberikan kontribusi kepada masjid ini hingga pelaksananya acara ini. Juga kami terima kasih kepada pengurus, para pembina Masjid An-Nur yang juga ikut kontribusi untuk mensukseskan acara Forkomas Kasuri ini, dan juga kepada ibu-ibu jamaah yang begitu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga ayat-ayat yang dibacakan Allah akan menyiapkan ketika kita, Allah akan menyiapkan pandangan kita, dan Allah menyiapkan hati kita. Untuk yang baca, yang kita menanyakan, insya Allah dengan pahala berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mulai lanjutannya, kami keluar lagi yang kosong tetap diisi, dan teman-teman yang datang, insya Allah bisa nyari solusi buat ibu-ibu yang tidak bagi tempatnya. Ya, sebelah samping kanan bisa diisi, karena masih yang main masih satu orang di sebelah bagi kami, silakan saya isi. Baik, acara kedua sambutan hari ini biasa ketua Forkomas, namun karena ketuanya kayak tersandur, untuk itu kami persilakan kepada Pak Iman Sulaiman sambutan sebagai kehormatan tercinta yang ada. Demikian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat. Ibu-ibu dan salam bu. Tadi suaranya biar dengar, terutama panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah subhanaka la ilaha illa anta Rabbi jidni ilman wa rizqni fahmi. Yang kami sama-sama hormati
hasanah. Ustaz Thomas, alhamdulillah, wassalamualaikum. Kalau saya tahu mudah-mudahan sehat alhamdulillah. Juga dihadiri oleh pengurus Thomas, juga Ustaz Pakai dan juga pelanggan jualan dan juga bisa Sulaiman, siapa yang para nasrani dan juga doakan juga kepada siapapun dan Haji Abu Bakar Haji Makmur segala perjalanan serta para ketua berubah dalam perjalanannya. Alhamdulillah Rasulullah juga dihadiri oleh sekolah Dr. Hasan sebagai ketua cabang MI Seduren Sawit untuk perubahan luar biasa juga kawasannya Seduren Sawit sampai ke tahun mudah-mudahan tahun ini dalam keadaan sehat yang kesibukannya panjang umur pakai itu lewat itu RW 6 itu ya pengurus yayasan Pak RW juga alhamdulillah sebagai wakil dari kelurahan kita angkat naik generasinya berkembang yang dihadiri oleh ketua Karang Taruna iya lalu yang mudah-mudahan sehat sebab depan itu sebab saya kurang itu menurut saya adalah karena itu anak-anak muda baik kelurahan baik anak-anak muda yang dari kelurahan Ketua Karang Taruna bekerja sama dari RW 1 sampai dengan RW 10 jadi dia yang anak mudanya yang ada di kelurahan baju yang abang mau bapak mau bilangnya bapak dan benar ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kalah pentingnya teman-teman saya yang hadir di Forkomas yaitu pembina penasehat dan bagus ya kan mudah-mudahan para ketua pembina pengurus penasihat di Forkomas ya kan di Forkomas Gapomas juga datang kalau Forkomas pasti Forkomas datang sebagai bendaharanya untuk kali betul situ donaturnya tidak saya sebut satu persatu namanya mudah-mudahan para donatur ini dilancarkan semua urusannya RW perhatian semuanya nih ya kan dari RW 1 sampai RW 10 hadir dan RMK saya baru yang kedua RW 3 mana ke RW 3 alhamdulillah ke RW 3 dia sebagai pembina dari 3 RW ya lo hadir juga saya hadir ya alhamdulillah karena RW 1 sebelum juga telah mensukseskan Mas hadir 10 RW dan 10 sampai dekat antara ulama dengan ulama terus sinergis di perjalanan mudah-mudahan Forkomas tetap maju terus. Oleh karena itu sebagai tulang punggungnya adalah ibu-ibu Forkomas dan muslimah buat tiada masalah dan lainnya tidak pesan dalam mendapatkan satu hadirin yang dalam para jemaah dan hadir para hadirin yang tidak saya sebut namanya mudah-mudahan para pihak 1 sampai RT 18 hadir hari ini di RW 3 karena kalau dari hadir RT 1 sampai RT 18 saya coba hadir pada hari ini sampai hari ini bulan 15 para pihak 1 sampai dengan RT 6 telah hadir program saudara hadir lagi bercatat sebagai amal baik pengumuman untuk besok pengumuman berada di masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan Baitur Rahmah juga bisa lebih sukses lagi. Masih bisa
Banten, konfirmasi atau Ustaz Jaidul Masjid, Asal-Mudah konfirmasi, mudah-mudahan itu mudah-mudahan kita datang ke Malaka 3 ya Pak. Ini nanti kita pilih lagi ke Malaka 3. Itu adalah usaha Banten. Itu pelajaran dulu semuanya tanpa ada satu lagi mudah-mudahan pada kemudian mungkin yang belum sudah performance bagi dalam berkat mudah-mudahan performance bisa ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mencatat segala amal ibadah kita yang ada Rasulullah dan bersyukur kepada Rasulullah dan yang selalu juga belajar kemudian disampaikan jazakumullahu khairan katsiran wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Ini kalau Pak Irwan yang sambutan sama khusus sama Pak Agus putus semuanya sama kursi nggak bisa. Terima kasih Pak Irwan sebagai ketua DKM Banten. Selanjutnya untuk singkat waktu satu kedua ormas yang diwakili Pak. Kayak tempatnya ditinggal saya dong, sama bersih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala alihi. Ibu bapak hadirin sekalian, segenap pengurus Ormas dan jajarannya, segenap pengurus Masjid An-Nur dan jajarannya, guru kita bersama Ketua DMI cabang Jatinegara Bapak Kiai. Mohon maaf, saya masih kebayang Jatinegara, maklum mantan Bapak Jatinegara deh. Orang Duren Sawit ya, jadi kecamatan Duren Sawit. Begitu juga penceramah kita sekarang Bapak Kiai Haji Dr. Ali Fikri Nur LCMA, dan juga tim khusus Ormas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama sebetulnya udah cukup tadi digabung antara Ormas dengan BKM An-Nur sekaligus juga dengan DMI Malakasari. Jadi udah include sebetulnya tadi, udah include gitu ya. Dan juga di sini alhamdulillah sekarang ini sudah mulai hadir ya, alhamdulillah, untuk menjadi motivasi dari anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, para pemuda kita, yaitu Ketua Karang Taruna Kelurahan Malakasari. Dan kita doakan semoga kaula muda kita insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang lebih banyak lagi. Saya tidak panjang-panjang karena udah ikut, cuma ada beberapa amanat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Masjid An-Nur yang sudah sudi kiranya menyediakan kita untuk duduk sama-sama di majelis fikir, majelis ilmu Kasulim, karena Kasulim jadi kuliah subuh milik, maka subuhnya masing-masing di masing-masing masjid atas kesediaan tempat, konsumsinya dan tenaganya. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita dan akan kita pakai nanti pahalanya di akhirat. Yang kedua adalah insya Allah penceramah yang akan datang ini juga ada catatan di PPK juga. Kita akan masuk pada Kasulim tanggal 2 September 2023 di Masjid Baitur Rahman Jalan Malaka 3 RW 06 dengan penceramah di sini catatannya adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA.
insya Allah kita akan bisa menghadiri. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Yang kedua, mohon karena kita sebagai organisasi dan organisasi ini tidak akan jalan kalau tidak ada jalannya, maka di sini ada catatan mohon kepada para DKM untuk segenap memberikan kegiatan berupa IPA untuk mengemas. Bikin kita aja, insya Allah kalau dikit-dikit nggak berasa ya. Tapi kalau di rapel itu berasa gitu. Tapi kalau bikin setiap bulan apa atau setiap minggu, maka itu bakal berasa. Dan yang terakhir adalah karena Bapak Lurah kita Bapak mertuanya meninggal, tentunya kita sebagai anggota dan juga pengurus Ormas merasa berduka sekaligus juga dari DMI Kelurahan Malakasari dan juga segenap DKM Kelurahan Malakasari kita berduka cita atas meninggalnya bapak mertua dari lurah kita, yaitu Bapak Haji Rusdi Abidin. Semoga dengan beliau meninggal Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni, Allah warhamhu wa'afihi wa'afahu wa akrimzulahu wa sibhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Singkat padat, cuman masih panjang juga. Alhamdulillah, ini nggak mau kalah Pak dengan Pak Iman. Adik sekalian, terima kasih untuk kesehatan waktunya. Karena hari sudah matahari mulai terbit, kita berintinya, marilah kita dengarkan ceramah yang akan dibawakan Kiai Haji Ustaz Dr. Haji Ali dengan tema kewajiban mencintai kepada sesama. Hadir sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah ini dengan ini konsentrasi, fokus, dan tidak ngantuk. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya gak ngantuk, ibu-ibu saya doakan yang kagak menjawab salam saya suaminya nikah lagi. Bapak-bapak saya doakan yang menjawab salam saya dikasih istri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kudu diancam Pak Eman ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Ketua Forkomas, Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM, wakil beliau, guru kita Kiai Haji Akib Seman, guru kita, orang tua kita Bapak Kiai Haji Tabrani Hasan selaku Ketua DMI wilayah Seduren Sawit. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani. Di samping saya ada Bapak Jenderal Ahmad Yani, Pak. Ya, Bapak-bapak Ketua DKM Musola, Masjid dan Musola yang tergabung dalam Forkomas, Forum Komunikasi Masjid dan Musola se-Malakasari. Sungguh luar biasa ini, sampai kumpul-kumpulan. Ibu-ibu agak dapat kursi di sana. Ada kursinya. Kayaknya Pak Eman mesti nikahin masjid ini kalau begini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, tema kita adalah kewajiban menyayangi kepada sesama. Sengaja saya angkat karena kondisi sekarang
kita ini cenderung terpecah. Umat Islam mulai tidak lagi mengalami kohesivitas, silaturahimnya merenggang dikarenakan ada ego-sentris, ada karena suku ini, orang ini, ormas ini, partai ini. Akhirnya kita yang tadi sudah dipadukan oleh orang tua kita, oleh para terdahulu kita, negeri kita ini dibebaskan, dimerdekakan dengan linangan air mata dan cucuran darah orang tua kita. Yang sekarang mereka sedang menikmati kehidupan mereka di alam barzah. Mereka akan menangis kalau seandainya melihat anak cucunya ini bukannya bersatu padu tapi berpecah belah. Karena itu kewajiban kita adalah menyayangi kepada sesama. Apa yang saya baca ini saya sarikan dalam kitab Tamihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarqandi di kitabnya Ibu Bapak-bapak rahimakumullah. Kewajiban merahmati kepada sesama. Udah semua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Budala'u ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatihim wa shiyamihim, walakin yarhamuhumullahu bi salamati sudurihim wa sakhawati nufusihim wa rahmatihim li jami'il muslimin." Dimuat dalam kitab Tamihul Ghafilin, Imam Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dari Imam Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW, bahwa baginda Rasul bersabda, pengganti-pengganti umatku, generasi-generasi umatku, kata Rasulullah, mereka tak akan masuk surga karena sholat mereka yang panjang. Mereka tak akan masuk surga karena puasa mereka yang panjang. Tapi Allah akan merahmati mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Yang pertama, bisalamati sudurihim, karena hati mereka yang bersih, hati mereka yang selamat, tak punya rasa dendam, tak punya rasa amarah, tak punya ada rasa dengki, hasud, iri kepada sesama saudaranya. Inilah orang yang akan dirahmati Allah. Yang kedua, yang menyebabkan rahmat Allah turun kepada mereka dan mereka dimasukkan ke dalam surganya, selain hati mereka yang bersih, mereka tak punya syahwa sangka, tak punya rasa dendam, tak punya rasa suudzon, tapi mereka selalu berprasangka baik kepada saudaranya. Yang kedua adalah bisa khawati nufusihim, karena kedermawanan mereka kepada sesama. Dermawan. Sehingga ada kisah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahai Rasulullah, saya memiliki tetangga. Mohon maaf ibu-ibu, kebetulan ini hadisnya memuat tentang wanita. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya punya seorang tetangga wanita, sholatnya tiap malam, puasanya sepanjang hari, walakinnaha salithah, akan tetapi wahai Rasulullah, lidahnya suka menyakiti orang dan lidahnya selalu memfitnah orang. Salithah, yaitu lidahnya tajam kepada para tetangga. Rasulullah mengatakan, dia finnar, wanita ini akan menjadi ahli neraka. Padahal sholatnya tiap hari, puasanya tiap hari. Yakin ibu-ibu Fortumas nggak masuk di sini? Ya, udah kemana Pak Ustaz? Lari ke Tanjung Priok orang Ustaz. Wahai Rasulullah, saya juga punya tetangga. Nah ini playnya ibu-ibu, pengen kalau begini. Sholatnya biasa saja wahai Rasulullah, puasanya biasa saja wahai Rasulullah, akan tetapi walakinna ahdat, selalu dia memberikan hadiah sepotong keju kepada tetangganya. Puasanya biasa, oh saya tuh Pak Ustaz. Ya ibu-ibu kayaknya masuk di sini. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja. Akan tetapi wahai Rasulullah, tetangga saya wanita tersebut selalu datang silaturahmi ke tetangga.
membawa sepotong keju. Kalau bahasa sono itu adalah yaitu susu yang sudah difermentasikan, apa namanya, yogurt. Karena orang Indonesia gak biasa minum yogurt, Pak Mariani pergi haji. Kan saya 5 kali pergi haji, Pak Iman. Saya waktu jadi mahasiswa di Pakistan 5 kali pergi haji. Dan tahu karakter orang Indonesia. Ketika di Arafah Mina datang mobil truk Arab, haji, woi, yogurt, susu yang difermentasikan, dibungkus kemasan yang bagus. Haji, woi, yang nangkap orang Indonesia dicicipin, susu basi, susu asam, susunya Arab boleh. Tuh, dibilang Arab, lah udah bawa hadiah 1 truk kontainer, Pak. Itu kalau di Arafah Mina ada 1 kontainer. Orang-orang kaya itu pada nyumbang. Padahal itu yogurt tinggal dikasih gula, diaduk-aduk, enak banget. Tapi orang Indonesia tahunya yang namanya susu itu manis. Udah gitu ini agak akhirnya dibuang baru dicicipin sedikit. Padahal itu yogurt. Nah, wanita ini ngasih yogurt tetangga-tetangga. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia fil jannah, dia akan menjadi ahli surga. Karena apa? Rahmatnya kepada tetangga, kasih sayangnya kepada tetangga, perhatiannya kepada tetangga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, itu ya, bahwa tadi ayat yang dibacakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Tak boleh perbedaan ormas, perbedaan partai, perbedaan suku lalu membuat orang beriman itu berpecah belah. Tak boleh. Negara Indonesia bisa bersatu padu lalu melawan penjajah, karena di saat itu kita dipadukan dalam satu tujuan, dalam satu akidah yang sama, Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Makanya Syekh Hasyim Asy'ari, mengapa dia mendirikan Partai Masyumi? Hasyim Asy'ari yang lahir tahun 1871 Masehi. Dia melihat bahwa umat Islam ini tak boleh terpecah belah oleh NU, oleh Muhammadiyah, ada Persis, ada Matla'ul Anwar dan seterusnya, ada Al-Wasliyah. Umat Islam harus berpadu dalam satu kekuatan partai politik. Dibikinlah Partai Masyumi yang memadukan antara semua partai. NU masuk, Muhammadiyah masuk, Matla'ul Anwar masuk, Al-Wasliyah masuk, PUI masuk. Akhirnya kita menang. Dan yang kedua, partai yang terkuat di zaman itu adalah PKI. Partai pertama Masyumi karena gabungan NU Muhammadiyah. Nah sekarang kita pecah lagi. Salah sekali umat Islam ini. Bagaimana bisa pecah? Karena tokoh masyarakatnya, uangnya, mulutnya di nanti mereka di hari kiamat akan dihisab. Tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai yang mulutnya mau disuap akan dihisab. Tapi mana kiai-kiai, ulama, tokoh yang memadukan umat, menyatukan umat? Tidak boleh NU dan Muhammadiyah berpecah belah. Satu padu, menang kita pasti, Pak. Menang kita. Padahal Hasyim Asy'ari sudah menyatukan kita dalam Partai Masyumi. Dan menang kita waktu itu, Pak, 55%. Partai PKI 45%. Kuat mereka juga. Kalau bukan G30 SPKI, maka Jenderal Soeharto tidak akan memusnahkan daftar MPR, tidak akan melarang mereka. Karena ada pemberontakan, maka Partai PKI diapain? Dilarang berdasarkan keputusan TAP MPR dan Presiden. Disinilah Bapak Ibu, jangan mau kita dipecah belah. Setiap ada orang yang ingin memecah belah, yakin dia bukan orang Islam. Kalaupun dia ngaku Islam, dia disusupi. Dia bukan orang Islam.
Jadi umat Islam harus bersatu padu dan kita harus menyayangi kepada sesama. Yang kedua, ada ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yaitu orang beriman asyidda'u 'alal kuffar. Ciri mereka adalah mereka tegas di hadapan orang kafir, berani, punya sikap tegas, punya prinsip, enggak gampang loyo, letoy di hadapan orang-orang kafir. Inilah yang menyebabkan mengapa orang tua kita itu bisa merdeka, karena mereka berani kepada Belanda, mereka berani kepada Jepang, mereka berani kepada Portugis, kepada para penjajah, sekalipun hanya bermodal bambu runcing, tapi karena rahmat Allah akhirnya mereka diberikan kemerdekaan. Jadi orang tua kita berani tegas kepada Belanda. Lalu ruhama'u bainahum, dan ciri orang beriman yang kedua adalah mereka saling menyayangi kepada sesama mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan ruhama? Rahiman baran bil akhyar, fahukan wa bashusan fi wajhi akhihil mu'min. Orang beriman itu adalah orang yang tadi, yaitu orang yang penyayang, pengasih, selalu berbuat kebajikan, kebaktian kepada orang-orang soleh, kepada sesama orang beriman yang baik-baik, kepada orang Islam yang baik-baik. Mereka penyayang, mereka penyantun, mereka pengasih, mereka selalu memberikan kebaktian, kebaikan, pertolongan. Yang kedua adalah wajah mereka selalu berseri-seri, senyum di hadapan saudaranya yang beriman. Penyakit sekarang Bapak Ibu, ada sekelompok anak muda yang ngaku-ngaku ormas yang paling dekat kepada sunnah Rasulullah. Mereka mengaku paling lurus, paling baik, tapi ketemu orang yang hanya gara-gara tahlil, ketemu orang yang hanya gara-gara maulid, mukanya kayak macan. Mukanya kayak macan, gak pernah senyum. Kita kayak mau ditekan, Pak. Gara-gara tahlil. Gara-gara ini ikut tahlil, ini ikut maulid nabi, lalu ketemu mukanya. Kita kayak mau diapain, Bu? Kayak mau ditekan. Ini bukan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, dan ini bukan orang Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah dan ajaran Al-Quran. Ini sudah disusupi oleh aliran-aliran apa, Pak? Islam ekstremis. Kalau kembali kepada ilmu usuluddin, mereka adalah aliran apa? Khawarij. Orang-orang Khawarij yang di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah membagi-bagikan zakat, datang seorang tua yang rambutnya pelontos botak. Ekdil ya Rasulullah. Ada orang tua gak punya sopan santun kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu harus adil. Pergi dia. Umar, wahai Rasulullah, saya tabok orang ini. Kata Umar, izinkan saya tabok orang ini, wahai Rasulullah. Saya kejar orang tua ini, saya tabok. Jangan. Nanti dia punya pengikut akan datang setelah dia, generasi yang sholatnya dibandingkan sholat kalian tak ada bandingannya. Sholat kalian, mereka sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Akan datang generasi pengikut orang tua tadi. Kalau saya berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kata Rasulullah. Masa saya dituduh tidak berbuat? Rasulullah saja sama dia diapain, Pak? Disalah-salahin. Maka Pak Eman, Pak Tabri, apalagi Ustaz Afif, Nabi saja berani sama mereka, berani sama Nabi, apalagi hanya sama Ustaz Afif. Sama Nabi saja mereka gak sopan. Kamu harus adil, wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, ya, kelak akan datang generasi
pengikut orang ini. Dan puasa mereka dibandingkan puasa kalian tidak ada apa-apanya, dan sholat mereka dibandingkan sholat kalian tidak apa-apanya. Tapi mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, nggak sampai di otak, nggak sampai di dada. Nah itulah orang yang gara-gara beda dikit langsung bid'ah, langsung kafir. Ya Pak, itu masalah khilafiyah Pak. Kaidah fikir mengatakan la inkara fil masail khilafiyah. Enggak boleh ada kata-kata mungkar dalam masalah khilafiyah. Enggak ada. Kecuali dia sholatnya kiblatnya lain, baru kita katakan itu bid'ah, mungkar. Tuhannya bukan Allah, baru kita katakan mungkar. Enggak boleh. Ulama fikih sepakat, enggak boleh kita mengingkar-ingkari orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang dalam masalah-masalah yang khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Para ulama ketika tahlil, ketika maulid Nabi, inilah ekspresi mereka untuk membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah dengan cara baca berjanji. Apa isinya? Kan isinya baca Quran, ceramah, makan-makan. Kecuali isinya apa? Dangdutan, baru ente bilang bid'ah. Ya orang tahlil, orang dengerin ceramah, dengerin Al-Quran, isi tahlil kan begitu Pak, isi maulid kan begitu. Lalu dikatain bid'ah, lalu ketemu kita gak mau senyum, kita dianggap ahli neraka. Lalu wajah mereka sama kita sama. Kalau saya ngalamin Pak Iman, saya kondangan, satu pun gak ada yang tegur saya. Mereka ngobrol sama mereka, kalau ketemu saya, dan mereka kalau dengerin ceramah kita kabur Pak. Mereka kalau dengerin ceramah kita yang bukan grup kita, di grup dia kabur mereka, nggak boleh. Bagi mereka itu haram mereka mendengarkan ceramah yang selain aliran mereka. Ini kata Rasulullah, inilah yang dinamakan khawarij. Dan kata Rasulullah, kalau aku hidup nanti di zaman itu, maka memerangi mereka adalah ibadah. Memerangi mereka adalah ibadah. Nah, jadi orang-orang Khawarij sudah masuk ke Indonesia melalui cover tadi. Orang-orang yang aku paling ikut ajaran Nabi. Padahal mereka ketemu orang beriman, wajahnya sama. Tapi ketemu orang kafir, ketemu orang non-muslim, senyum-senyum. Sama orang Yahudi, sama orang Belanda, mereka CS, akut. Tapi sama orang Islam mereka ini kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir seorang ulama bermadhab Sunni, dan beliau muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Mujahid di negeri Syam namanya Imam Ibnu Katsir, juga seorang ahli hadis, ahli tafsir, ahli sejarah. Dia mengatakan orang beriman itu apa? Ruhama'u bainahum, yaitu mereka harus penyayang, harus santun, harus baik, menolong kepada sesama orang beriman. Udah gitu apa? Dohukan basyusan, wajahnya harus senyum, wajahnya harus tersungging, berbinar-binar ketika ketemu saudaranya yang beriman. Nggak boleh wajah teguh, cemberut. Nggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana rahmatnya para salafus saleh. Dikisahkan dalam kitab Tamhidul Ghafilin, Umar bin Khattab satu waktu, sebagaimana dituturkan oleh Ali bin Abi Thalib, melihat Umar bin Khattab sedang naik onta menuju kota Amtah. Ila aina tasir ya Amirul Mukminin? Mau kemana wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam, wahai Umar bin Khattab? Mau kemana anda di ujung negeri kota Madinah ini? Cukup jauh Amtah itu. Ba'iruddin an atlubuh. Wahai bapaknya Hasan, Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah, saya lagi muda-muda.
pakai mudah-mudah, tahu kejar-kejar, bukan mudah-mudah janda, bukan. Pak Iman, bukan kejar-kejar janda, bukan. Ba'irun anak adnubu, saya lagi mudah-mudah ontak yang kabur. Mudah-mudah, bahasa Betawinya mudah-mudah, menjar-menjar. Saya lagi ngejar-ngejar ontak yang kabur, ontak sodakoh, ontak umat Islam, ontak milik Baitul Mal. Laqad adaltal khulafa min ba'dika, wahai Amirul Mukminin, engkau seorang khalifah masih muda-muda ontak kabur. Engkau telah merendahkan derajat para khalifah setelahmu. La talumuni ya Abul Hasan, fa wallahi alladhi ba'atha Muhammadan bin nubuwwati la hurmata li walid dhayya al-mu'minin wa la li fasiqin aw al-mu'minin. Walau anna ba'iran dhahaba ila syatil ufrat la ukhadhu biha Umar yawmal qiyamah. Wahai Abul Hasan, wahai bapaknya si Hasan, kata Umar bin Khattab, kamu jangan menjelek-jelekkan saya. Demi Allah, nanti pada hari kiamat Allah tak akan memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada seorang pemimpin yang tak peduli dengan umatnya, tak peduli dengan aset umatnya. Orang ini tak akan dihormati oleh Allah pada hari kiamat. Saya sebagai Amirul Mukminin, kenapa saya mengejar-ngejar ontak yang kabur? Karena nanti seandainya ada seekor onta yang kabur milik umat Islam, Umarlah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Merinding saya baca hadis ini. Merinding. La hurmata li walid dhayya al-mu'minin. Tak ada kehormatan yang Allah berikan kepada seorang pemimpin yang tak menyayangi rakyatnya, tak menyayangi kekayaan harta rakyatnya. Ini onta-onta sedekah. Kalau dia kabur, sayalah nanti yang pertama kali diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa onta sedekah bisa kabur, wahai Umar? Masya Allah, Umar bin Khattab. Kalau kita kira-kira gimana Pak Eman? Itu dana pensiun Jiwasraya kemana itu? Nah, kemana itu? Empuk saya itu nabung dulu ada 9 juta buat anaknya. Udah itu dia janda Pak. Dan itu banyak orang-orang yatim, duitnya itu banyak di situ. Dia katanya nabung sudah hampir 10 juta, 9 juta. Pas mau dicairkan di Jiwasraya nggak ada. Jiwasraya itu apa? Itu loh, apa namanya, asuransi pendidikan, nggak ada. Dan nanti hari kiamat itu orang-orang yang duitnya hilang dan banyak anak yatim, janda-janda akan datang kepada pemimpin dihisab di hari kiamat. Kenapa? Dia tak menyayangi rakyatnya. La hurmata li walid dhayya al-mu'minin. Wahai Ali bin Abi Thalib, kamu jangan menyalahkan saya. Kenapa saya mudah-mudah ontak kabur? Demi Allah, seandainya ada ontak yang lari ke ujung sungai Efrat, onta ini milik harta umat Islam dan sedekah, nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat adalah Umar bin Khattab. Bukan menterinya, bukan lurahnya, bukan gubernurnya, bukan camatnya, pemimpinnya yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya Allah, Masya Allah, Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang penyayang kepada rakyatnya, menjaga aset rakyatnya. Jadi kalau bapak ibu menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, nanti pengen dibela oleh Allah pada hari kiamat dan disayangi oleh Allah pada hari kiamat, dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, sayangilah rakyatnya. Jagalah aset rakyatnya. Seberapa pun, sekecil pun, jangan digunakan yang tak semestinya. Kenapa? Ini nanti akan dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat.
Semakin pemimpin itu sayang kepada rakyatnya, semakin dia menjaga aset rakyatnya. Berapa APBN-nya, berapa APBD-nya, berapa anggarannya yang masuk dari uang-uang rakyat, jaga dengan baik. Barulah nanti pemimpin tersebut akan dilindungi dan dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, sudah 6:30 payment. Bu, lanjut. Pak, lanjut. Ini gara-gara tadi saya doa ini nih, supaya isinya nambah lagi. Jadi semangat. Nah, Masya Allah. Jaga Pak ya, jaga. Sayangi keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin lagu saya kalau saya kisahkan kisah yang menarik. Bagaimana sayang Allah kepada kita. Karenanya kita juga harus menyayangi rakyat. Demo dalam kitab Tabiul Ghafilin. Saya kira yakin Bapak Ibu belum pernah dengar kisah ini. Ustaz Akib juga yakin belum dengar. Saya juga baru tahu pas saya baca kitab Tabiul Ghafilin. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, mendatangi Rasulullah. Ketika menjumpai Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Ja'ani Jibril anifan, barusan Jibril datang menghampiriku. Wahai Jabir bin Abdullah, barusan Jibril baru datang kepada dan mengatakan, Inna lillahi ibadan min ibadi ya'budullaha khamsami'ata sana. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang banyak, dan di antara hamba-hamba Allah ada seorang hamba yang pernah beribadah 500 tahun lamanya. Pernah dengar? Dengar 500 tahun, jadi kita kaget. Kok bisa Pak Ustaz beribadah 500 tahun? Bu, Nabi yang paling pertama itu Nabi siapa? Berapa umurnya? 1000 tahun. Nabi yang paling panjang umurnya setelah Nabi Adam itu siapa? Nuh, berapa umurnya? 950 tahun. Jadi nggak aneh kalau ada orang beribadah 500, sebab umur Nabi Adam 1000 tahun. Dan Nabi Soleh berapa umurnya? 576 tahun. Nanti ada umur-umur para nabi. Itulah umur-umur umat sebelum Nabi Muhammad, panjang-panjang. Hanya umur umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang umurnya bisa menembus lebih dari 70. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya lebih dari 70, itu namanya makhluk langka. Makhluk langka. Maka yang udah umur 60 tahun siap-siap. Apalagi udah umur 70 tahun siap. Karena Nabi sudah dipatok umur umatku antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang umurnya bisa menembus melebihi 70 tahun, kata Rasulullah. Lalu kata Jibril, Allah memiliki seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun, dan dia beribadah di atas gunung yang gunungnya tingginya 30 dira'an wa tuluhu wa arduhu 30 dira'an wa muhitun bainahu bil bihar. Dia beribadah di suatu tempat di ujung gunung yang dia hidup hanya sebatang kara di situ. Tingginya 30 hasta, sekitar 15 meter. Di ujung gunung, di pinggiran laut, dikelilingi oleh lautan. Lebarnya 15 meter, panjangnya 15 meter. Dia di situ beribadah 500 tahun tak pernah berhenti. Dan kata malaikat Jibril, hamba tersebut setiap hari
dari gunung tersebut yang dikelilingi oleh lautan yang airnya asin, Allah pancarkan dari dasar gunung tersebut mata air seukuran jari-jari. Dan Allah tumbuhkan di gunung tersebut sebuah pohon delima yang buahnya setiap hari datang, nggak pakai musiman, setiap hari datang. Dan setiap sore pemuda tersebut turun dari gunung, ambil air wudhu, lalu dia makan delima, lalu dia mulai sholat. Dan dalam sholatnya dia berdoa, ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali dalam keadaan sujud. Ya Allah, jangan kau matikan aku, jasadku dimakan cacing rayap. Biarkan jasadku sampai aku mati sampai hari kiamat dalam keadaan sujud dan tak dimakan oleh cacing dan rayap. Lalu kata malaikat Jibril, Allah mengabulkan doanya. Pemuda tersebut mati dalam keadaan sujud dan badannya nggak dimakan cacing rayap. Dan kata malaikat Jibril, ketika saya naik ke langit, turun ke langit, saya temukan pemuda tersebut terus sujud padahal dia sudah mati. Ternyata dalam ilmu Allah dicatat. Ini saya baca dari kitab Tabligh Wafid. Ini kitab, nanti nggak ibu baca. Kalau nggak percaya baca, tulis bahasa Arab. Tahu bisa nggak bacanya? Ya, ini bahasa Arab bundul. Ya, jangan-jangan ibu pegang kitab itu kembali. Lalu kata malaikat Jibril, kami temukan dalam catatan Allah bahwa nanti pemuda ini akan dihisab dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai malaikat, masukkanlah hambaku ini dengan rahmatku. Pemuda tersebut mengatakan, la bal bi amali, wahai Tuhan, tidak mau saya masuk surga dengan rahmatmu. Saya pengen masuk surga dengan amalan saya selama 500 tahun saya beribadah. Akhirnya Allah katakan, wahai Jibril, tariklah hambaku ini ke neraka. Tapi sebelum itu Allah mengatakan, wahai malaikat, hitunglah nikmatku yang telah kuberikan kepadanya dengan ibadah yang ia lakukan 500 tahun. Dihitunglah oleh para malaikat. Nikmat mata, nikmat telinga, dia bisa kuat 500 tahun ibadah. Ternyata amalannya masih lebih sedikit, dan ternyata nikmat Allah, rahmat Allah masih lebih banyak. Akhirnya Allah mengatakan, lemparkanlah hambaku ini ke neraka. Tarik dia ke neraka. Dia jerit-jerit, wahai Allah, kalau gitu masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu. Karena amalannya masih cekak, sedikit. Nikmat Allah masih lebih banyak. Lalu diberdirikan di hadapan Allah. Ruddu, kalau gitu tahan, jangan kau tarik hambaku ini ke dalam neraka. Tahan dulu. Lalu Allah mengatakan, hai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu? Dan kamu dulu tak ada apa-apa. Engkau wahai Allah yang telah menciptakanku. Wahai pemuda, apakah aku menciptakanmu dengan amalanmu atau dengan rahmatku? Kira-kira Pak Iman, gimana? Dengan rahmat Allah. Apakah engkau aku ciptakan dengan amalanmu atau dengan rahmatku? Lah orangnya belum hidup, gimana mau amal? Maka ibu bapak, berterima kasihlah kepada Allah, kita telah diciptakan oleh Allah. Coba kalau seandainya kita jadi kucing, ibu-ibu jadi kodok, yang kodok jadi ibu-ibu, ibu-ibu jadi kodok, bisa? Bisa. Allah ciptakan ibu-ibu jadi monyet, monyet jadi ibu, bisa? Bisa. Maka terima kasihlah sama Allah. Allah telah menghadirkan kita ke dunia. Sekalipun kalau bolehlah kita nggak mau lahir di dunia. Ya laitani kuntu a'syaba, kata Umar bin Khattab. Wahai Tuhan, laitani lam talidni ummi, seandainya aku tak pernah dilahirkan oleh ibuku, kata Umar bin Khattab. Wahai Tuhan, seandainya aku ini hanya seonggok rumput yang nanti tak dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Rumput nggak akan dihisab, tapi karena sudah kandung hidup,
Bapak ibu kita nikah, lahirlah Pak Eman, lahirlah Pak Tabrani, lahirlah Pak Ahmad Yani, lahirlah Ustaz Akid, lahirlah saya. Maka yang telah menciptakanmu siapa? Dengan amalanmu kah atau dengan rahmatku aku ciptakan engkau? Dengan rahmatmu wahai Allah. Lalu Allah tanya lagi, wahai hambaku, siapa yang telah membuatmu kuat ibadah 500 tahun? Aku kasih mata kamu, aku kasih telinga. Siapa itu? Pemuda menjawab, engkau wahai Allah, membuat saya kuat ibadah 500 tahun. Wahai pemuda, siapa yang telah menempatkanmu di atas gunung, padahal sekelilingnya laut airnya asin, tapi kenapa bisa keluar air tawar di dasar gunung tersebut? Dan setiap hari kamu makan buah delima, padahal buah itu seharusnya datang musiman. Pernah kita makan durian setiap hari? Ya kalau durian impor mungkin ada uangnya juga. Ya, 1 durian 1 juta, 2 durian doang 1 juta. Satu durian yang agak gede dikit 500 ribu. Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah tempat gunung, padahal sekelilingnya air laut? Bapak Ibu, Pak Eman pernah ke Pulau Tidung, Pulau Seribu. Pak Ahmad Yani pernah ke Pulau Seribu, Pulau Tidung namanya. Tidung. Ada Pulau Pramuka dekat ke Pantai, Pulau Pramuka dekat di sini. Ada. Waduh, kalau sudah jembatan cinta udah takut ya. Pulau Tidung itu Bu, ternyata pulau yang dekat dengan Lampung. Jauh, 1 jam 40 menit kalau naik bot itu. Saya pernah ke sana naik bot, kebetulan disewain sama orang Arab, ada siaran langsung ke Mekah. Maka saya naik bot, kalau nggak mampu bayarnya, dari Marina Ancol ke Pulau Tidung sekitar 40 menit padahal bot. Ternyata di Pulau Tidung itu ada air tawar, Masya Allah, padahal laut semua. Laut semua Pak, itu kita jauh airnya pakai gayung, sumur airnya tawar. Ya Allah, pada sekelilingnya siapa itu yang mendatangkan air tawar? Rahmatmu ya Allah. Kalau bukan, nggak ada rahmat Allah Bu, ini laut air yang kita minum asin semua. Kenapa? Sebab dalam ilmu biologi, dalam ilmu fisika, kita belajar dari manakah turunnya hujan. Kan ada proses penguapan katanya. Air laut menguap, naik ke langit, disedot oleh hawa udara panas, lalu bergumpal-gumpal dalam awan, lalu dioper ke bumi. Kita tanya, air laut asin apa tawar? Asin apa tawar? Lalu yang air kita minum kok bisa tawar? Itu asinnya kemana? Ayo. Apa? Dari mana larinya itu air asinnya? Kok bisa tawar? Ternyata Pak, ini air yang kita minum itu turun dari langit. Malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke langit, Nabi Muhammad di langit menemukan mata air. Bapak pernah baca kisah ini? Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit, ditemukan di langit kok ada mata air. Lalu Nabi Muhammad bertanya, Jibril, apa ini kok ada mata air? Hada nahrul furati wa nahrul nil unsuruhuma. Wahai Muhammad, ini adalah sumber mata air Sungai Nil dan sumber mata air Sungai Efrat. Sungai Nil yang mengelilingi dunia. Berapa negara dilewati oleh Sungai Nil? Terpanjang di dunia. Itu mata airnya dari langit. Mata air Sungai Nil dari langit, bukan dari laut. Mata air Sungai Efrat yang ada di wilayah Asia Tengah membelah, ada di Irak. Itu dari mana mata airnya? Dari langit, turun dari langit. Berarti air kita yang kita minum sehari-hari juga dari langit, bukan hanya proses penguapan. Rahmat Allah. Kok bisa di tengah Pulau Tidung? Jadi waktu saya kesana Bu, itu sepi Pulau Tidung.
nggak ada aktivitas karena di situ pulau tidur bahasa yang tidur itu tidur. Di situ katanya orang hanya singgah saja, tapi anehnya di situ maka orang Arab kaget ketika saya sama orang Arab ke sana. Di sumur itu airnya padahal sekelilingnya air laut. Dari mana ini? Gak masuk akal. Wahai pemuda, dari mana engkau bisa minum air tawar? Dari mana engkau bisa makan delima yang datang setiap hari, padahal seharusnya dia datang musibah darimu, wahai Allah. Lalu akhirnya malaikat Jibril mengatakan, kulul asya bi rahmatillah. Semua ini ada berkat rahmat Allah. Jadi semua ini berkat rahmat Allah. Saya ketemu Pak Eman, ketemu Pak Tamrin, ketemu Pak Ahmad Yani dan bapak-bapak ibu-ibu semua. Ini semua bisa berkumpul begini karena rahmat Allah sayang kepada kita. Cucuran rahmat Allah lah yang menyebabkan kita juga nanti akan dibawakan ke dalam surga. Kita masuk surga bukan karena amalan kita, Pak. Amalan kita itu nggak cukup. Orang ibadah cuma 15 menit. Itu cuma berapa sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh Allahu Akbar, selesai 15 menit. Datang ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur selesai 15 menit, asar 15. Lalu nanti masuk surga jutaan tahun. Masuk surga jutaan tahun. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ibu punya suami, suaminya bisa bekerja, bisa mencari duit, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa punya anak. Dari mana itu? Seandainya bapak dibikin stroke, atau bahasa Betawinya gempor atau pengkor, ya Pak Ahmad Yani gempor. Kalau saya kecil itu namanya apa itu? Dia memang jadi rumah dia gempor. Waktu itu dulu belum ada penyakit stroke. Kalau bapak stroke gempor, bisakah bapak nikah? Mana ada perempuan mau nikah sama laki-laki gempor? Ada. Perempuan gempor juga kagak mau dimauin sama laki-laki yang sehat. Kalau ibu-ibu gempor, bapak-bapak gempor, bisakah bapak bekerja mencari duit? Pak Ahmad Yani, bisakah dia berangkat dari Jakarta ke gedung DKI Jakarta, dari sini ke gedung DKI Jakarta? Akhirnya kita bisa punya mobil, kita bisa punya anak, punya istri, punya kendaraan. Itu semua berkat rahmat Allah. Maka inilah, karena Allah penyayang kepada kita, sekarang kita balik, kita juga sayang sama Allah dan sayang sama teman-teman kita. Segera cukup demikian. Waktu sudah 6:30. Nanti di belakang saya kasih seminar ini sebelumnya di kampus saya. Saya kira demikian ini Bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf tadi kalau doanya kurang berkenan. Tadi saya bilang ibu-ibu yang membuat gak mau jawab salam saya doain suaminya nikah lagi. Itu guyonan, Bu. Orang Betawi begitu. Orang Betawi suka guyon supaya kagak ngantuk. Jangan diambil di hati, Bu, ya. Ya, mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Bisir Al-Fatihah, Bibarakatil Fatihah. Para pejuang negeri kita, pahlawan-pahlawan negeri kita yang telah memerdekakan negeri kita, kakek nenek kita yang telah berjuang mendahulu kita memerdekakan negeri ini, bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, bibi-bibi kita, saudara kita, pendahulu kita yang telah mendahului kita, Allah ampunkan segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Istri kita, suami kita yang telah mendahului kita, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannahnya. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها في الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادتنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اجعلهم بالحسنات السنة وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا مطمئنين في بطون الهدى عن الأشهاد آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Iman, mohon maaf. Ibu, mohon maaf. Saya diamanahkan lagi tahun ini. Ya kalau ada nanti balik saya banyak tersebar di Matraman, Cakung, Pulau Gadung, itu saya diamanahkan dari calon lagi mudah-mudahan. Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Baleho saya ada di Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Nama saya, mohon doa restu Bapak-bapak supaya nanti pada hari DPRD DKI Jakarta pilih saya. Semoga saya akan amanah, saya jaga aset Jakarta. Ya, dari Partai PKS. Demikian Cakung, Matraman, Pulau Gadung. Dari drama dari kita ini itu dari Mahanya Hidayah dan Hidayah bersama dengan kami. Kalau selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai file seperti biasa pengurus DKM berfoto bersama. Forkomas takbir. Agungkan asma Allah takbir. DMI takbir. 2, 3 1, 2, 3. Ibu-ibu mujahidah takbir. Agungkan asma Allah takbir. DKM, kawan-kawan